Bismillahirrahmanirrahim. Masuk pembahasan munazarah. Minggu kemarin sampai mana? Nisbah ilmu ini kepada ilmu yang lain. Hukumnya sudah belum? Hukumnya sudah. Hukumnya selesai. Sekarang kita masuk pembahasan aqsamul qaul, pembagian qaul. Pembagian qaul. Kenapa ini dibahas? Karena munazarah itu diantara dua qaul. Di antara qaul yang mempertahankan pendapat dan di antara qaul yang menyerang pendapat. Maka kita harus memahami dulu pembagian qaul ini kepada beberapa bagian. Jadi didikte dulu ya. Pembagian qaul dan penjelasan mengenai perkara yang mana munazarah masuk padanya dan mana yang tidak. Garis baru. Al-qawlu ala dorbaini al-awwalu al-mufradu wa tsani al-murakkabu. Perkataan itu terbagi dua bagian. Yang pertama mufrad, yang kedua murakkab. Tereh teuing henteu? Tsummal murakkabu ala dorbaini, kemudian yang murakkab itu terbagi menjadi dua bagian. Al-awwalu an-naqisu, yang pertama itu naqis, wasani at-tamu, yang kedua itu tam. Naqis itu dia kurang, tam itu sempurna. Cuman itu sudah istilah, jadi istilah dikasih istilah saja. Naqis dan tam. Garis baru, kemudian murakkab yang tam terbagi dua. Yang pertama itu insya'i, yang kedua itu khobari. Kita jelaskan dulu sebentar ya. Qaul itu terbagi dua. Jadi qaul itu dia ibarat dari lafaz yang keluar dari lisan. Nanti masuk kepada hukum qaul niabahnya, pengganti-pengganti lafaz seperti tulisan atau isyarat. Nah, qaul ini sendiri terbagi dua. Satu mufrad, dua murakkab. Jika Zaid berkata misalkan rumah, gedung, tanah, langit. Nah itu keluar perkataan. Perkataan itu masuk perkataan apa? Mufrad. Yang mana di dalam ilmu mantik disebutkan bahwa perkataan mufrad itu adalah perkataan yang mana bagian-bagian perkataannya tidak menunjukkan kepada bagian-bagian maknanya. Itu mufrad. Nah, yang murakkab itu susunan kata-kata. Zaid berkata, misalkan, saya telah pulang dari masjid. Nah, itu susunan-susunan mufrad atau dia itu adalah kata yang bukan susunan-susunan. Apakah itu kata-kata mufrad atau itu adalah susunan kata-kata? Nah, susunan kata-kata itu disebut murakkab. Yang murakkab terbagi dua. Naqis dan tam. Naqis dan tam. Nah, bagaimana sesuatu lafad atau sesuatu perkataan itu bisa dikatakan murakkab jika dia ada nisbah? Jika dia ada nisbah. Misalkan Zaid adalah ustadz. Apakah di situ ada nisbah? Ada. Nisbah apa? Terhadap apa? Ustadz terhadap Zaid. Nah, yang berarti yang seperti itu dia murakkab.
dan murokabnya sempurna. Itulah murokab yang tam. Adapun murokab yang ghair tam, itu susunan kata memang ada nisbah juga. Cuman nisbah ini tidak menunjukkan sahnya mahmul kepada maudhu. Sahnya subjek, sahnya predikat kepada subjek. Tapi dia menunjukkan hubungan kekhususan. Seperti apa? Seperti kata-kata rumah Zaid. Rumah Zaid. Bukan berarti Zaid itu tetap kepada rumah, bukan. Tapi rumah itu dia sesuatu yang umum. Rumah itu sesuatu yang umum. Jika dikatakan rumah Zaid, maka dia rumah yang khusus. Yaitu rumah Zaid itu. Maka dia pun murokab. Tapi murokabnya murokab naqis. Di dalam ilmu nahwu itu disebut mudhof ilaih. Adapun yang tam, misalkan fi'il fa'il atau mubtada khobar. Kemudian murokab yang tam. Jadi mufrad sudah tidak dibahas. Karena mufrad sudah selesai tuh. Tadi dibahas murokab. Murokab terbagi dua. Yang nakis dan yang tam. Sekarang kita membahas yang tam. Yang tam ini terbagi dua. Ada yang insya'i, ada yang khobari. Apa perbedaannya? Bedanya apa? Nah, insya'i itu tidak. Insya'i itu tidak bisa dihukumi benar atau salah. Sedangkan yang khobari bisa dihukumi benar atau salah. Nah, fahadhihi arba'atu aqsamin. Maka ini adalah 4 pembagian. Amal qaulul mufradu fala tajri fihi al munazaratu aslan illa annahu yustafsaru anil muradi minhu in kana ghariban. Garis baru. Maka ini adalah 4 pembagian. Garis baru. Adapun qaul mufrad, maksudnya 4 pembagian bagaimana? Mufrad kan murokab terbagi kepada yang nakis dan yang tam, berarti mufrad, murokab nakis, murokab tam terbagi 2, insya'i dan khobari. Jadi pembagian akhirnya mufrad, murokab nakis, insya'i khobari begitu. Insya'i khobari ini dia murokab tam. Paham ya? Nah, ini adalah 4 bagian itu. Sekarang kita bahas satu-satu. Dibahas satu-satunya ini bukan dari segi mantik, tapi dari segi hubungan pembagian ini kepada ilmu munazoroh. Nah, paham ya? Amal qaulul mufradu. Garis baru. Adapun qaul mufrad, berarti ini kan bagian pertama dari qaul. Adapun qaul mufrad, maka munazoroh tidak berlaku sama sekali padanya. Adapun qaul mufrad, maka munazoroh tidak berlaku sama sekali padanya. Kecuali jika qaul mufrad itu ditafsirkan muradnya, dalam kurung maksudnya. Jika ia asing. Garis baru. Jika dia asing. Asing. Nanti dijelaskan ya. Adapun murokab nakis. Garis baru. Adapun murokab nakis. Seperti hayawan natik. Maka jika qaul tersebut adalah qayyid bagi qadiyah, maka munazoroh berlaku padanya.
Jika tidak demikian, maka tidak. Jika tidak demikian, maka tidak. Garis baru. Adapun murakkab tam insya'i. Adapun murakkab tam insya'i jika qaul tersebut dinukil atau merupakan nukilan, ya, dalam kurung lah, bisa pakai bahasa dinukil atau merupakan nukilan, maka dipintalah penukilnya untuk mensahihkan penukilan. Mensahihkan penukilan. Jika hal itu keluar dari dirinya sendiri, maka munazoroh tidak berlaku. Garis baru. Adapun murakkab tam yang khobari, atau adapun murakkab tam khobari, yaitu qodiyah, maka dia adalah tempat munazoroh dan pembahasan. Maka dia adalah tempatnya munazoroh dan pembahasan. Dan atasnya lah dan atasnya lah tertuju sanggahan-sanggahan orang yang menyanggah. Dan darinya lah sang penjawab membela secara terperinci. Secara terperinci. Yang mana akan kami sebutkan untukmu setelah ini. Faham? Belum? Kapan kita akan melihat bahwa satu perkara ini adalah objek dari munazoroh? Kita bisa melihat objek ini munazoroh pada asalnya sebetulnya jika sesuatu ini adalah qodiyah. Karena qodiyah ini dia kan jika tidak didahului oleh muqaddimah sugro dan kubro, maka dia menjadi matlub. Yang mana matlub ini dakwah. Maka kita harus meminta muqaddimah sugro dan muqaddimah kubro. Lah maka qodiyah ini adalah satu-satunya yang secara asal bisa menerima tasdik dan takdzib. Bisa menerima, dibenarkan dan disalahkan. Makanya tadi disebutkan asal dari munazoroh, objek dari munazoroh itu sendiri adalah qodiyah. Yang mana qodiyah itu adalah qaul murakkab.
Maka jika seseorang mengatakan misalkan sholat itu wajib, atau dia mengatakan sholat zuhur itu wajib, maka itu adalah qadiyah. Dan kita bisa membenarkan atau bisa membohongkan perkataan itu. Nah, jika kita tidak setuju dengan perkataan itu bahwa sholat zuhur itu wajib, maka kita meminta kepadanya untuk mengeluarkan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Lah akhirnya nanti si penantang ini dia mengeluarkan secara terperinci sesuai dengan sangkaannya, sesuai dengan dakwaannya. Nah nanti si terdakwa dia mengeluarkan argumen-argumen yang mempertahankan pendapatnya. Karena itulah yang bisa dibenarkan atau disalahkan. Sedangkan yang tiga ini nanti, satu mufrad, dua murakkab nakis, tiga murakkab insya'i, ini tidak bisa dibenarkan dan tidak bisa disalahkan. Oleh karena itu, maka mufrad, kemudian murakkab nakis dan murakkab insya'i asalnya ini tidak bisa jadi objek munazoroh. Apa yang mau didebat? Tolong ambilkan pensil. Apa yang mau didebat? Tidak ada. Nah, maka qaul mufrad dia tidak bisa ada munazoroh. Contoh misalkan, saya berkata, Zaid telah pulang dari pasar. Yang bisa didebat dari perkataan itu, dari mana kesimpulanmu bahwa pulang dari pasar ini sudah tetap kepada Zaid. Maka orang ini harus mengeluarkan muqaddimah sughra dan muqaddimah kubra. Adapun pasar itu apa, itu tidak bisa didebat. Itu bukan pasar, itu mall. Lah, yang penting maknanya sama, nggak ada masalah. Makanya disebutkan tadi, kecuali jika dia itu ditafsirkan sebagai murad dari perkataan itu, jika dia asing, maka dia bisa jadi tempat munazoroh. Misalkan pengertian sholat, apa itu sholat? Nanti yang satu berkata sholat itu misalkan menghadapkan hati kepada Allah. Yang satu berkata bahwa sholat itu adalah perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Baru ini bisa jadi munazoroh. Bukan pada diri kalam mufrodnya itu sendiri. Paham? Makanya kenapa kita kadang-kadang itu harus mengikuti kebiasaan para ulama di dalam satu fan ilmu tertentu. Supaya kita tidak terjebak kepada perdebatan yang tidak akan ada hasilnya. Contoh misalkan, al-kalamu huwa al-lafzul murakkabu. Nah, lafaz adalah kalam adalah lafaz yang murakkab. Kemudian kita berkata, wah ini salah. Kenapa? Lah kalamullah itu tidak murakkab. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kalam ini murakkab sedangkan kalamullah tidak murakkab? Nah itu nggak usah didebat lah. Saya kan ngomong ini kan ta'rifnya nahwiyin, bukan ta'rifnya mutakalimin. Lah ini kalau kita mau ngomong nahwu kemudian baru berkata tentang kalam saja sudah didebat, yang mana kalam ini adalah qaul mufrad, itu nggak bakalan masuk. Paham ya? Kecuali tadi jika kita menafsirkan apa ini maksudnya, kemudian di dalam menafsirkan itu ada perbedaan pendapat, baru munazoroh ini bisa masuk. Yang kedua, murakkab nakis. Seperti apa? Hayawan natik. Lah hayawan natik ini dia murakkab tam atau murakkab nakis? Kenapa? Ya kenapa tidak lengkap? Karena dia menunjukkan satu makna, yaitu insan. Hayawanun natikun itu insan. Maka dia bukan murakkab tam, tapi dia murakkab nakis. Jadi dia itu seperti baitu Zaidin. Bimanzilati baitu Zaidin, bukan bimanzilati Zaidun ustadzun. Bukan natik subut kepada
Hewan bukan, tapi hewan yang punya kekhususan natik. Itu disebut hayawanun natik. Maka dia bukan murokab tam, tapi dia murokab nakis. Yang seperti ini bagaimana? Fa in kana qayyidan lil qadiyati jaratil munazaratu fihi. Jika dia jadi qayyid bagi satu qadiyah, maka munazarah bisa masuk. Jika tidak demikian, maka tidak. Jadi hanya menjelaskan saja bahwa misalkan apa namanya itu? Zaid adalah hayawan natik. Lah hayawan natik ini kan jadi qayyid bagi Zaid. Itu baru kita bisa masuk munazarah di situ. Tapi apa itu insan, kemudian insan itu dijelaskan sebagai hayawan natik, lah hayawan natiknya ini sendiri dia munazarah tidak bisa masuk. Kecuali jika itu difaham sebagai makna dari insan atau dia menjadi qayyid bagi qadiyah. Baru dia bisa jadi masuk sebagai objek munazarah. Kemudian yang ketiga, murakkab tam insya'i. Nah, murakkab tam insya'i ini pun bukan objek munazarah secara langsung. Makanya jika kita misalkan mau mendebat seseorang yang mengeluarkan kalam insya'i, yang didebat oleh kita itu apakah dia menukil atau keluar dari dirinya sendiri. Jika dia menukil, misalkan, ngajilah kamu semua perkataan itu, mana muqaddimah sugro, mana muqaddimah kubro, yang gak bakalan keluar. Karena bukan nukilan, karena dia adalah insya'i. Nah insya'i itu bisa jadi dia keluar dari dirinya, bahwa saya itu menyuruhmu untuk belajar, atau yang menyuruhmu untuk belajar itu adalah Nabi. Nukilan, siapa yang menyuruh kamu belajar? Rasul. Mana nukilannya? Lah jika sudah keluar nukilannya, selesai munazarah. Di dalam nukilan itu berarti betul dia menukil. Tidak usah diperdebatkan. Ya sudah begitu. Ya sudah begitu. Wa ammal murakkabut tam, adapun murakkab tam, lah inilah yang menjadi tempat munazarah dan pembahasan. Dan nanti jika ada i'tirad, masuknya kepada yang murakkab tam ini. Oke? Paham? Garis baru. Wa kana min haqqit ta'rifati wat taqsimati alla tajril munazaratu fiha. Dan termasuk hak ta'rif dan taksim, termasuk haknya ta'rif dan taksim, munazarah itu tidak berlaku di dalamnya. Karena kedua hal itu keadaannya pasti. Salah satu dari mufrad atau murakkab nakis. Mufrad atau murakkab nakis. Namun para ulama melihat bahwa orang yang mendefinisikan jika dia berkata misalkan definisi insan, hadnya insan, hadnya pakai istilahnya manatiko saja. Di had insan itu atau insan itu di had, maksud di had itu didefinisikan. Jika dia berkata misalkan, nah ini perkataannya, tanda petik. Insan itu di had, bahwa dia adalah hayawan natik.
Maka seolah-olah yang mendefinisikan itu di dalam dakwaannya mengklaim beberapa klaim. Satu, bahwa perkataannya itu adalah ta'rif had, bukan rosam. Ta'rif had, bukan rosam. Yang kedua, bukan rosam. Kedua, bahwa ta'rif itu tersusun dari zatiyat, bukan arodiyat. Tiga, bahwa ta'rif itu meliput jami', tidak akan keluar darinya satupun afrod mu'arraf. Empat, ta'rif tersebut mani' mencegah. Mani' mencegah. Tidak masuk padanya satupun yang bukan mu'arraf. Lima, ta'rif itu tidak melazimkan satu perkara pun yang muhal. Paham? Belum? Oke, begini. Kita berdebat nih ya. Kita berdebat. Apakah manusia itu berevolusi atau tidak? Nah, itu tema besarnya. Kemudian ada dua kubu. Yang satu mengatakan manusia ini berevolusi. Yang satu lagi mengatakan manusia ini tidak berevolusi. Kemudian supaya kita ini satu frekuensi di dalam perdebatan ini, maka kita harus sama di dalam ta'rif. Ta'rif, tatkala yang satu mengeluarkan ini adalah ta'rifnya A misalkan, yang B mengeluarkan ta'rifnya B, berarti beda ta'rif, ya sudah, nggak usah ngobrol. Nggak usah ngobrol, berarti sudah berbeda. Berarti yang kamu anggap, berarti yang kamu anggap, yang kamu bilang manusia beda dong sama yang saya bilang manusia. Misalkan, apakah Allah jirim atau bukan? Si penentang menyebutkan Allah itu jirim. Si yang satunya lagi menyebutkan Allah bukan jirim. Tatkala ditanyakan apa itu jirim, yang satu menyebutkan jirim itu sesuatu yang tidak membutuhkan kepada mahal. Jirim itu. Yang satu lagi menyebutkan bahwa jirim itu adalah sesuatu yang tahayuz. Mana yang benar, mana yang salah? Ya nggak bisa. Ya berarti sudah beda. Beda tarif. Tidak akan terjadi munazarah. Karena ta'rif tidak bisa karena kalam mufrad tadi, ta'rif itu kan dia imma masuk mufrad atau murokab yang nakis. Sedangkan mufrad atau murokab nakis dia tidak bisa
Nah, tidak bisa jadi objek munazarah. Coba sekarang begini nih, lihat. Zaid dia berdebat dengan Khalid. Khalid berkata, Khalid berkata bahwa Allah itu jisim. Zaid berkata Allah bukan jisim. Tatkala ngobrol ternyata pengertian jisim ini adalah sesuatu yang tidak membutuhkan mahal. Ternyata setelah ngobrol maksud jisim di sini adalah sesuatu yang tahayuz. Berarti menurut ini Allah itu tidak tahayuz. Karena dia bukan jirim. Menurut ini Allah tidak butuh mahal. Apakah ada penyambungan untuk berdebat di situ? Tidak ada. Nah justru bisa jadi ini sepakat. Cuman lafadznya berbeda. Paham? Karena yang satu menyebutkan tidak bermahal, yang satu menyebutkan tidak tahayuz. Ya dua-duanya bisa benar, cuman ini kan tidak ada ijab dan salam kepada satu objek. Paham? Tapi, ada tapinya, kapan ta'rif ini dia bisa jadi objek munazarah? Jika dia berkata tatkala mentakrif, yuhaddul insanu bi annahu hayawanun natiq. Insan itu hadnya adalah hayawan natiq. Nah, orang yang ahli munazarah langsung, meskipun dia hanya mengatakan sepenggal kalimat itu, tapi ahli munazarah langsung bisa melihat, engkau telah mendakwa 5 perkara. Yang tadi, bahwa engkau telah mendakwa 5 perkara. 1, bahwa ini adalah had, bukan rosam. Maka kita bisa masuk di situ. Manusia, hayawan natik adalah had. Nah, kita bisa masuk. Menurut saya, ini bukan had, tapi rosam. Bisa tidak di situ terjadi munazarah? Bisa, karena ini menafikan perkataan sang pendakwa. Yang pertama itu karena dia berkata bahwa hadnya insan adalah hayawan natik. Maka kita berarti menurutmu itu adalah had, bukan rosam. Menurut saya itu rosam. Bisa bertemu di situ. Bisa, karena perkataan ini secara langsung menafikan perkataan ini. Yang kedua, annahu mu'allafun minadzatiyat lal arodiyat. Karena dia berkata bahwa hadnya insan itu adalah hayawan natik, berarti secara tidak langsung atau secara langsung dia itu mendakwa bahwa hayawan natik itu zatiyat, bukan arodiyat. Berarti hayawan itu zati karena dia kan had. Kalau had terdiri dari apa dan apa? Jenis dan fasol. Sedangkan jenis dan fasol keduanya itu zatiyat. Berarti dia pasti menyangka bahwa ini keduanya adalah zatiyat. Kita bisa masuk. Menurut saya hayawan ini memang zatiyat. Tapi natik ini arodiyat. Bisa masuk tidak itu? Bisa masuk. Paham ya? Jadi si ta'rifnya sendiri tidak bisa dirod karena ta'rif itu kembali kepada orangnya. Yang kamu sangkakan apa? Bisa beda-beda, jelas. Makanya kalau beda ya udah selesai. Iya kan? Gak ada munazarah karena yang kamu hukumi A atau yang kamu hukumi B itu beda dengan apa yang saya hukumi A atau apa yang saya hukumi B. Cuman kata-katanya sama. Nah kalau kata-katanya aja yang sama kan gak ada masalah begitu. Paham? Kemudian. Nah ini kan kalau kemarin-kemarinnya gak ngaji mantik kan pusing juga. Ini ngobrolin apa? Iya kan? Gak bakalan masuk. Gak bakalan nyambung. Nah ini iya dasarnya kemarin. Yang ketiga. Karena dia mengatakan bahwa hadnya insan adalah hayawan natik. Karena dia berkata had. Sedangkan had itu pasti tidak ada mu'arraf yang keluar dan tidak ada selain mu'arraf yang masuk. Berarti dia mengatakan ini jami' dan mani'. Dia mengumpulkan seluruh mu'arraf dan dia tidak memasukkan satupun yang bukan mu'arraf. Maka bisakah di sini? Oke, kalau menurutmu ini adalah had insan, saya tidak sepakat. Kenapa? Karena jika insan adalah hayawan natik, dia tidak jami' atau dia tidak mani'. Bisakah masuk itu?
Bisa masuk sebagai munadzarah karena dia mendakwa bahwa ini mani dan jami'. Kita mengatakan ini tidak mani dan jami'. Paham? Yang keempat, annahu mani'un la yadkhulu fihi mimma laisa minal mu'arraf syai'un. Oh sudah jami' mani itu sudah. Ketiga keempat berarti ya. Yang kelimanya annahu ghairu mustalzimi li syai'in minal muhalat. Bahwa ta'rif ini tidak melazimkan satupun perkara yang muhal. Oh kamu ini mentakrif bahwa insan itu adalah hayawan natik. Jika insan adalah hayawan natik dan dia ada bahwa ini adalah insan, ini akan keluar perkara yang muhal. Bisa tidak kita masuk munadzarah dari situ? Bisa, maka takrifmu tentang itu salah. Karena jika takrif ini benar sedangkan manusia benar dan itu akan keluar perkara yang muhal, maka takrifmu tentang ini salah. Contoh misalkan, Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi. Ya. Apakah pengertian Tuhan? Maksudnya maha tinggi itu maha tinggi hakiki. Yang maha tinggi itu maksudnya tinggi hakiki. Yang paling tinggi, tidak ada yang meninggiinya. Ya, tidak ada yang meninggiinya. Hanya meninggi. Tidak ada yang melampaui. Tidak ada yang melampauinya di dalam tempat begitu. Itu disebutnya Tuhan adalah zat yang maha tinggi. Oke, kita sepakat kan? Maksudnya sepakat ku bahasa eta. Di dalam bahasa itu kita sepakat bahwa Tuhan adalah zat yang maha tinggi. Cuman tingginya beda. Tinggi kita tinggi martabah, derajat, tingginya itu tinggi tempat. Nah, apa itu Tuhan? Oh, Tuhan itu ada, coba. Tuhan itu ada. Dengan pengertian Tuhan itu adalah zat yang maha tinggi hakiki. Jika kita memakai istilah yang sama, Tuhan itu ada atau tidak? Tidak ada. Bukan itu, karena itu bukan Tuhan. Itu makhluk. Mana misdaknya? Misalkan, tatkala Tuhan itu dia dimaknai sebagai Tuhan yang sebagai zat yang maha tinggi dalam pengertian tinggi tempat, mana misdaknya? Afrodnya mana? Tatkala ditunjuk mana? Ada aras. Berarti arasnya Tuhan. Kalau begitu berarti aras ini Tuhan berarti. Karena Tuhan kan menurutmu ini yang paling tinggi. Oh tidak, di atas aras itu ada Tuhan. Nah, kita baru kata jika itu maknanya. Ya kita pun percaya sama Tuhan tinggi itu ada juga. Cuman dia bukan ilah. Dia bukan mustahik bila ibadah. Dia bukan yang berhak untuk disembah. Yang kamu sembah, yang oleh kamu sebut Tuhan itu, kita itu bilangnya aras bukan Tuhan. Karena zat yang tingginya itu paling tinggi, kita pun percaya ada itu. Cuman yang kamu bilang itu adalah ilah, itu adalah aras bagi kita. Dan pengertianmu tentang ilah itu salah. Kenapa? Karena jika ilah begitu pengertiannya, maka akan keluar perkara yang mustahil. Jadi bisa diambil dari situ, masuk munadzarah. Ya karena ini kan membicarakan prinsip-prinsip munadzarah secara umum masih sulit. Ini kemana larinya nih munadzarah? Masih sulit. Nanti kalau sudah masuk ke dalam perkara-perkara yang lebih khusus, lebih mudah begitu. Cuma sampai sini paham ya? Paham? Kenapa Daryam saja? Menyimak. Menyimak. Paham ya? Nah. Tabuh berapa ini? Boleh tabuh. 10? 53. Ya sudah, kita istirahat dulu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mana ya? Ini buat orang-orang cerdas-cerdas, super cerdas orang, taliti dina cacariosanana nya. Nah masalahna, urang mau munadzarah ngan nalika ngobrolkeun kitab-kitab yang tinggi-tinggi, para ulama ini munadzarah mereka itu dengan ulama yang lain. Batak nalika ulama ieu nyebatkeun anu engke ngarodna sapertos kieu, urang bakal terang ieu teh ngarod ka mana begitu. Nah, ya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim lajang. Garis baru. Demikian pula orang yang berkata dengan taksim.
Jika dia berkata misalkan, tanda petiknya, kalimah itu jika bukan isim, maka dia fiil atau huruf. Jadi kalimah itu imma isim, imma fiil, imma huruf. Nah, bahasa Arab itu lebih enak. Kalimah itu jika dia bukan isim, maka dia fiil atau huruf. Nah, maka seolah-olah dia itu mendakwa beberapa perkara di dalam taksimnya ini. Di antaranya satu, taksim ini meliputi ya, atau membatasi begitu. Yang lebih tepat membatasi. Dengan makna perkataannya itu mencakup seluruh nau'nya maksim. Merek kompor. Mencakup seluruh nau'nya maksim. Dan taksimnya itu mencegah selain nau maksim masuk padanya. Selain nau maksim masuk padanya. Apa itu maksim? Nanti dibahas. Aplikasi. Ayo. Kedua, bahwa setiap bagian dari bagian-bagian yang disebutkan, setiap bagian dari bagian-bagian yang disebutkan itu lebih khusus secara mutlak daripada maksimnya. Itu lebih khusus secara mutlak daripada maksimnya. Tiga, bahwa setiap kosam di sini bukan sumpahnya tapi bagian. Bahwa setiap bagian dari bagian-bagian ini berbeda secara sempurna dengan bagian yang lain. Dan tidak ada yang setara sama sekali. Tidak pula lebih umum atau lebih khusus dari bagian yang lain. Paham? Yang tidak paham cuma Bu Haji saja, berarti yang lain paham semua. Atuh jawab atuh.
Eta teh hak guru anjeun euy mun nanya teh. Jawab, sing boga adab saeutik. Boga adab. Ngarti teu? Nah. Aing ngadidik teh menikot ka nu kitu-kitu wae kudu dididik sih lain. Orang jelasin lah nya. Nah, jika seseorang berkata kalimah itu imma isim, imma fiil, imma harfun. Berarti itu adalah klaim bahwa dia itu membagi apa? Membagi kalimah ke dalam 3 bagian ini. Nah, taksim itu dia termasuk mahalul munazarah. Dia termasuk tempat untuk berdebat. Apa yang diperdebatkannya? Nah, jika seseorang berkata bahwa kalimah itu adalah imma dia isim atau fiil atau huruf, berarti satu dia mendakwa bahwa taksim ini hasir. Dia mencakup, dia membatasi. Sehingga berarti menurut orang yang mengatakan bahwa kalimah itu imma dia isim, fiil atau huruf, berarti tidak ada yang selain dari 3 ini. Bukan tidak masuk, tidak keluar. Tidak ada bagian keempat. Karena dia berkata kalimah itu imma isim, imma fiil, imma huruf. Berarti tidak ada keempat. Jika ada yang keempat dan kamu bisa membuktikan bahwa yang keempat ini ada, maka dia salah di dalam taksimnya. Karena tatkala dia mengatakan bahwa isim ini dia imma isim, imma fiil, imma huruf, berarti dia mengatakan kalimah itu hanya 3 saja, tidak ada yang keempat. Dan kita punya yang keempat, kemudian kita sebutkan yang keempat itu sehingga dia kalah di dalam pembagiannya, taksimnya. Berarti dia salah dalam mentaksim. Paham? Misalkan, oh apa itu isim? Nanti dijelaskan isim itu apa. Apa itu fiil? Dijelaskan. Apa itu huruf? Dijelaskan. Ada loh yang keempat. Apa? Isim fiil. Berarti kamu salah dalam membagi. Karena di situ ada isim fiil. Kalau dia tidak bisa menjawab, berarti dia salah. Kalau dia bisa menjawab, nanti lihat jawabannya. Lawan deui gitu. Nah, gitu. Dibantah lagi. Paham? Paham? Lah, enggak. Kita lihat dulu gini. Kita lihat dulu bahwa jika orang ini berkata bahwa ini adalah taksim, berarti dia mendakwa bahwa pembagian ini dia tidak lebih daripada 3 ini. Dari mana dia datang? Bukan urusan. Bukan urusan. Berarti dia mengklaim. Dari mana datangnya ini? Bukan urusan. Jika dia di rod, kita datangkan yang keempat, kemudian dia tidak bisa menjawab, berarti dia pun tidak paham apa yang dia nukilkan. Karena jika dia paham apa yang dia nukilkan, dia akan bisa menjawab. Di mana ini bagiannya isim fiil nih? Atau di mana bagiannya ini apa namanya? Selain isim fiil itu, fiil musyabbah bil harfi. Fiil musabbah bil harfi. Seperti laisa itu mana masuknya? Apakah laisa itu isim? Laisa itu kalimah bukan? Kalimah. Apakah dia isim? Apakah dia fiil? Apakah dia huruf? Berarti yang mana? Berarti kamu salah nih membagi. Dia tidak bisa menjawab. Bodoh berarti. Kita tahu, oh sampai situ. Kita pulang aja udah. Ya, beres berarti selesai. Selesai berarti. Deet. Sakit tuh. Iya udah. Dan tidak perlu orang ini mengakui dia itu kalah. Tidak perlu. Cuman kita sudah tahu sampai mana dia punya pengetahuan. Makanya munazarah ini bisa panjang. Bisa sebentar sekali. Tergantung orangnya. Memang kalimat terbagi berapa? Bagi 3. 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Oke. Laisa di mana masuknya? Apakah dia kalimah? Kalimah. Berarti harus ada imma yang keempat. Imma yang keempat dong. Yang mana laisa masuk ke situ. Makanya sebagian ulama itu masuk ada bagian keempat. Apa? Yang tidak jelas ini. Ini masuk. Sebagian ulama lagi dia memasukkan kepada imma salah satu dari 3 ini dengan qayyid begitu.
Dia akhossu minal fi'li. Paham? Paham? Dua. Bahwa dia itu mendakwa setiap bagian dari bagian-bagian yang disebutkan ini dia lebih khusus secara mutlak dari maksimnya. Mana maksim? Maksim itu dia yang jadi usul dari bagian. Kalimah adalah isim fi'il huruf. Mana maksimnya? Kalimah tuh. Nah, maksim dia harus lebih umum mutlakon daripada aksamnya. Nanti ini bagian-bagiannya disebut aksam atau kosam. Bagian-bagiannya ini. Dia harus lebih umum maksimnya ini. Jadi apa itu isim? Isim itu dia pasti kalimah plus sesuatu. Apa itu fi'il? Fi'il itu pasti kalimah plus sesuatu. Apa itu huruf? Huruf itu kalimah plus sesuatu. Jika sesuatunya yang isim fi'il huruf ini keluar dari kalimah berarti dia bukan kosamnya, bukan aksamnya. Lah bagaimana sesuatu bisa masuk jadi aksamnya kalau dia tidak ada bagian dari atasnya? Paham? Dan pembagian itu tidak boleh dibagi dengan yang lebih khusus umum mutlak. Misalkan pembagian PNS. Pembagian PNS. 1 polisi, 2 TNI, 3 guru. Kita gini. Bentar. Guru ini bentar. Belum tentu. Karena ini tidak khusus mutlak dengan PNS. Guru ini bukan khusus mutlak, tapi khusus min wajhin dan umum min wajhin. Maka dia tidak bisa masuk kosam. Atau dia dibagi misalkan nanti. Dan karena tatkala dia membagi, dia harus tahu bahwa aksamnya ini dia lebih khusus mutlakon daripada maksimnya. Paham? Syarifah? Halo? Antuk. Nah, ini harus lebih khusus daripada maksimnya. Mutlakon. Maksud mutlakon ya semua maksimnya ada di situ. Paham? Maka kita bisa bagaimana cara mendabatnya? Isim terbagi 1 isim, kalimah terbagi 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Kita bisa, ini salah nih. Kenapa? Karena misalkan isim tidak lebih khusus mutlakon daripada kalimah. Nah itu yang dimaksud bahwa dia mendakwa setiap bagian itu dia lebih khusus mutlak daripada maksimnya. Yang ketiga, anna kulla qismin min hadhil aqsam yubayyinu ma'adahum bayanatan tamatan. Bahwa dia pun mendakwa bahwa bagian-bagian ini dia berbeda sama sekali. Bahwa fi'il berbeda sama sekali dengan isim, fi'il isim berbeda sama sekali dengan huruf. Karena tidak boleh ada kesamaan antara maksim ini. Ya untuk buat apa dibagi kalau ada kesamaan itu? Harus beda. Jadi kalau misalkan ada orang nih, dia membagi PNS 1 TNI, 2 polisi, 3 angkatan laut. Itu maksamnya bukan? Itu kosamnya PNS bukan? Bukan, karena angkatan laut ini dari tentara tadi, dari TNI, dia di bawahnya TNI. Iya, dia kosamnya TNI, bukan kosamnya PNS. Ya otomatis kalau kosamnya TNI, otomatis kosamnya PNS, otomatis. Cuman dia salah kalau disetarakan di situ, salah tempat. Harusnya di bawah TNI, bukan sekarang TNI, polisi. Apalagi satu lagi misalkan angkatan laut, bukan. Tapi angkatan laut ini harus. Kenapa? Karena dia harus mubayin, harus setara. Mubayanah tamah. Adapun TNI dengan angkatan laut, dia memang ada perbedaan. Tapi tidak sempurna perbedaannya. Karena dia di bawah, perbedaannya itu hanya TNI plus tugasnya di laut. Udah. Bukan berbeda sama sekali. Beda kan TNI, Polri, itu kan beda kan. Ini satuan militer, ini satuan sipil kan begitu. Ini sudah taksim kan. Tapi kalau angkatan laut, ini bukan berbeda sama sekali. Ini TNI plus ditugaskan di laut.
Nanti kalau gitu kan nggak selesai pembagian PNS, 1 TNI, 2 Polri, 3 Angkatan Laut, 4 Babinsa, 5 Babinmas, atau nggak bakal selesai. Nggak bakal selesai. Ini kan nanti di bawah-bawahnya ini. Harus setara. Dan itu jika dia membaginya kalimat seperti ini, berarti dia mendakwa bahwa ini setara. Maka kita bisa mengatakan ini tidak mubayyin, tamah. Kenapa kali harusnya di sini? Berarti kamu salah. Dan dia tidak bisa menjawab, dia pulang sudah. Bubar. Penonton itu mau nyebut kita, oh pengecut, debat belum selesai kok udah pulang. Percuma, bodoh. Yang penting bagi kita yang penting sudah jelas bagaimana keadaan dia, posisinya di mana, udah selesai. Orang yang kita itu kalau mau berdebat, jangan memuaskan penonton. Sudah selesai. Dia kan penonton itu mau melihat apa misalkan dia terserah udah. Paham ya? Nah, jadi kalimat ini dibagi seberiji, terbagi berapa? 3, 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Sebentar. Ini kan tidak mubayyin. Kenapa? Lihat. Ini isim, ini fiil. Isim, dia itu kalimat yang punya makna sendiri. Fiil itu pun punya makna sendiri. Berarti kan sama tuh antara isim dan fiil. Bagaimana menjawabnya itu? Iya kan waktu, tapi kan sama. Coba lihat nih. Nih, isim fiil. Harusnya kan fiil ini di bawah isim. Karena dia kan kalimat. Isim, fiil, huruf. Ini kan punya makna sendiri, ini punya makna sendiri, ini tidak punya makna sendiri. Ya berarti salah dong ini disimpan di sini. Karena ini punya makna sendiri. Ini pun punya makna sendiri. Berarti ada mustarok dong. Antara isim dan fiil. Harusnya kan 2. Punya makna sendiri, tidak punya makna sendiri. Nanti yang punya makna dibagi lagi. Kan harusnya begitu. Bisa jawab. Ya udah kalau nggak bisa jawab, pulang. Pulang. Salah berarti dia membagi. Makanya kitab-kitab yang tinggi-tinggi itu, dia madarnya di situ. Pembahasannya di situ. Lah kok kenapa ini dibagi kepada isim, fiil, dan huruf sedangkan keadaannya seperti ini? Nah itu kan biar kita tahu sampai mana sih ngajinya orang. Hah? Iya kan? Kenapa kok gitu? Itu ada jawabannya itu. Itu udah bener. Itu udah bener. Isim, fiil, huruf. Itu udah bener. Cuman kan berarti kan gak paham juga. Berarti pahamnya cuma sampai situ. Nah kita debat masuk ke situ. Kemudian dia tidak bisa menjawab. Kita pulang. Orang-orang bilang, oh pengecut. Kok pulang? Kita bilang ya udah lihat aja nanti. Di akhirat itu siapa yang benar kita lihat. Karena itu udah nampak. Jelas. Ilmunya cuma sampai situ. Paham? Sok, ayah nuani ngedebat aing. Isi ayah nuani debat begitu. Ampun. Itu kedua. Ketiga, anna likulli qismin min hadhil aqsam yubayyinu ma'adahu mubayyanatan tamatan. Udah itu ya ketiga ya? Udah, selesai. Garis baru. Nah, maka tatkala ta'rif dan taksim menurut ahli fan ilmu ini, maka tatkala ta'rif dan taksim menurut ahli fan ini, fan apa ini maksudnya? Fan munazarah. Mengandung dakwaan yang telah kami sebutkan bagimu, maka mereka membolehkan munazarah masuk ke dalamnya. Karena itulah
hasil munazoroh di dalam ta'rif dan taksim adalah membantah atas dakwa-dakwa tersebut. Yang insya Allah akan dibahas secara rinci di tempatnya, insya Allah. Mana Mahmud? Mana? Mas, garis baru. Dari sini maka engkau tahu bahwa murokkab tam yang khobari terbagi dua. Satu sharih, dua dimni. Bod. Dimni. Garis baru. Dari sini pula engkau mengetahui bahwa munazoroh itu berlaku pada 3 keadaan atau 3 nau', 3 bagian. 1, taksim. 2, ta'rif. 3, murokkab tam khobari yang sharih. Murokkab tam khobari yang sharih. Yang sharih. Sharih ya. Jelas. Nanti dibahas. Garis baru, dan kami akan menjelaskan ketiganya pada bab yang menjelaskan awalnya apa-apa yang harus ada padanya. Kemudian kami akan menjelaskan setelah itu jalan munazoroh padanya. Nah, jadi meskipun ta'rif taksim itu kan bukan khobari secara asli, karena dia tidak ada maudhu mahmul. Iya kan? Baik taksim atau ta'rif. Karena ta'rif itu dia bukan begini, maudhu mahmul hukum itu mahmul imma dia musawin atau dia lebih umum daripada maudhu'nya. Iya kan? Dalam pengertian ini subut kepada ini, dia tidak boleh
dirinya sendiri. Zaid adalah Zaid. Apakah itu memberi faedah maudhu mahmul? Tidak. Manusia adalah manusia. Apakah itu memberi faedah maudhu mahmul? Tidak. Sekarang bagaimana jika manusianya ini dijelaskan lebih dalam lagi? Manusia adalah hayawan natik. Apakah itu memberi faedah maudhu mahmul? Tidak. Sama, itu sama, manusia itu, manusia adalah manusia, itu sama dengan manusia adalah hayawan natik. Baru dia bisa jadi mahmul jika dia sesuatu yang lain. Yang sesuatu yang lainnya ini imma dia a'am atau dia musawin. Yang masuk kepadanya begitu. Maka insan adalah hayawan natik, dia bukan qadiyah. Tapi dia adalah ta'rif. Yang mana ta'rif ini dia bukan maudhu' mahmul. Tapi mirip seperti maudhu' mahmul. Cuman meskipun pada asalnya munazarah ini tidak masuk kepada hal-hal yang mufrad seperti itu. Atau fi quwatil mufrad tidak masuk. Tapi karena di dalam mengeluarkan ta'rif atau taksim ada dakwah-dakwah yang tadi. Maka seolah-olah ini adalah qadiyah. Misalkan tatkala dia menyebutkan bahwa al-kalimah imma ismun wa imma fi'lun wa imma harfun. Itu seolah-olah dia berkata. Kalimah itu munhasirun. Dia terbatas saja. Pada isim, pada fi'il, pada huruf. Tidak ada yang keempat. Seolah-olah dia berkata seperti itu. Meskipun dia hanya berkata kalimah itu imma isim, imma fi'il, imma huruf. Seolah-olah mengkabarkan bahwa kalimah itu hanya 3 ini. Tidak ada yang keempat. Dan seolah-olah juga dia mengatakan bahwa isim, fi'il, huruf ini sesuatu yang berbeda sama sekali. Tidak ada kesamaan. Ya, dan ini juga dia mengatakan bahwa isim itu lebih umum, isim itu lebih khusus daripada kalimah. Fi'il itu lebih khusus daripada kalimah. Huruf itu lebih khusus mutlakon daripada seolah-olah begitu. Lah makanya munazarah dari segi itu dia masuk. Dan kalimat seperti ini dia disebut apa? Disebut khobari dimni. Bukan khobari soriyah. Adapun jika mengatakan Zaid adalah ustadz, dia adalah khobari soriyah. Adapun jika mengatakan seperti tadi, imma, dia itu adalah khobari dimni. Makanya kalau engkau paham, khobari dimni itu nanti ada 2. Apa? Menjelaskan dengan ta'rifnya atau hadnya atau rosamnya. Yang kedua dia menjelaskan dengan taksimnya. Maka munazarah ini dilihat dari segi bahwa ta'rif dan taksim ini adalah khobar dimni. Maka munazarah masuk ke situ. Berarti objek munazarah 1. Taksim 2. Ta'rif 3. Murakkab tam khobari yang soreh. Paham? Paham? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Harus jeli. Iya. Harus jeli. Set. Oh, tadinya. Ya makanya saya udah bilang dari dulu. Pendukung iman itu gak ada yang ahli mikir. Satu pun. Nggak ada yang ahli mikir. Pendukung iman Banten yang mengatakan bahwa Ba'lawi itu bukan keturunan Rasul, itu orang-orang nggak bisa mikir. Yang mana? Ya. Silawannya. Iya. Jadi kita nih apa nih? Kita kan debat itu kan iya. Kita itu kan ibtol kan. Ini saya ini udah paham. Ini 3 ini emang benar. Cuman kan sebelum ini benar kan ada rodnya dulu. Ada. Bagaimana kita ngetes nih orang? Apakah dia itu betul-betul paham apa yang dia katakan atau tidak? Bagaimana? Dia harus bisa mempertahankan apa yang dia katakan. Karena jika tidak berarti dia muqallid. Taklid saja. Dia pun gak paham juga. Nah kalau gak paham, gak selevel. Buat apa di debat? Udah jelas kok di depan kita dia yang salah.
Ya iya. Ya udah, oh kamu begitu, udah di depan kita udah jelas dia salah. Bukan apa yang dia katakan. Tapi bagaimana dia wawasannya begitu. Bagaimana dia wawasannya? Sekarang kan begini. Kalau kita itu profesor diajak debat sama anak TK mau nggak? Nggak mau kan? Cuman sekarang kita kan nggak bisa tahu nih orang levelnya di mana. Kan nggak bisa tahu. Harus dicek dulu. Makanya kan di dalam munazarah itu ada apa? Ada ibtol, ada tashih. Dia kan mengeluarkan proposisi tuh, kalimat itu isim fiil huruf. Berarti dia kan mengeluarkan statement. Lah kita kan ibtol, membatalkan perkataan itu. Dan dia harus mentasihnya lagi. Sampai kita musalamah. Oke, berarti dari sini selesai. Bahwa kalimat itu isim fiil huruf. Berarti selesai. Taksim ini sudah benar. Karena kita rod dia jawab. Kita juga dia bisa jawab. Berarti hebat nih. Iya kan? Hebat nih. Nah, bisa mempertahankan. Sudah, berarti selesai. Itu kan kalau kita ya debatnya seperti itu. Tapi kalau ulama zaman dahulu ya nggak gitu juga. Maksudnya nggak seperti itu. Mereka itu bukan untuk menguji, bukan. Memang betul-betul diteliti. Jadi masuk tatkala ini disebutkan bahwa ini taksim adalah isim fi'il dan huruf, kemudian ditanya, apa perbedaannya antara isim fi'il dan huruf? Isim itu punya makna sendiri, tapi dia tidak dibarengi dengan sesuatu apapun, dia mutlakon. Kemudian fi'il ini dia punya makna sendiri, kemudian dia dibarengi waktu. Huruf, nah sebentar. Kalau begitu kan begini berarti kalimah kepada isim, kemudian kepada huruf. Di bawah isim ada fi'il. Setiap fi'il adalah isim berarti. Jika pengertiannya begitu. Kenapa? Karena fi'il ini kan lebih khusus daripada isim. Dia punya makna sendiri plus ada waktu. Iya kan? Iya nggak sembarangan. Oh nanti dia berkata begini, oh tidak, karena ini ada haisiahnya. Apa haisiahnya? Begini haisiahnya. Ini dia bukan punya makna sendiri, kemudian nanti dia ditambah waktu, kemudian jadi fiil. Tidak. Ini dilihat dari apa? Dari bentuk, dari hayatnya. Dari bentuk asalnya. Jadi dilihat dari bentuk asalnya begitu. Jadi kalimah dilihat dari bentuk asalnya. Ada yang mahdhuf tuh. Dilihat dari, ada yang bentuk asalnya ini. Bentuk asalnya ini tidak menunjukkan kepada waktu. Ada yang bentuk asalnya ini menunjukkan kepada waktu. Bentuk asalnya. Oh sebentar. Tuh. Nanti kan lari lagi. Iya kan? Jadi ada perdebatan seperti itu di para ulama dulu. Itu sampai betul-betul ditahqiq. Sampai orang-orang betul paham. Orang-orang yang nonton kan juga gak bakal paham juga. Mereka kan garuk-garuk kepala juga kan. Dia ngerti. Oloho kemari ngopi cincau. Nah, gak masuk. Cuman nanti orang-orang ini tatkala mereka insaf akan keluar. Ternyata betul ternyata. Kalimat itu terbagi 3. Udah yang nonton sekarang begini saja ya. Kalimat itu betul terbagi 3. 1 isim, 2 fi'il, 3 huruf. Sudah pulang semua. Sudah selesai. Dapat selesai. Lah kalau misalkan awalnya ini kan punya proposisi nih. Ini dia punya isim fi'il huruf. Dia juga misalkan punya isim fi'il huruf. Tapi ini ada perdebatan di masalah yang lain misalkan di bawah. Di mana misalkan perdebatannya? Perdebatannya misalkan di laisa. Laisa ini apa? Nah, di situ kan perdebatannya. Nah, ini kan misalkan dia berkata laisa itu dia adalah fi'il. Dia berkata laisa ini adalah huruf. Dijelek-jelekan, wah dasar ajangan belegung, nyebutkan laisa teh huruf, geus buat teh fiil. Orang kan gak enak kan? Orang udah tahu, yuk orang debat, orang munazarah. Coba berisi kalimat itu, 1 isim, 2 fiil, 3 huruf. Lah dari mana itu taksim? Hah? Apa itu taksim? Pulang sudah. Kamu pulang. Pulang, udah pulang. Ini yang lain penonton ribut, nggak berani. Bukan nggak berani, dia orang bodoh. Bercuma. Berarti dia itu menyalahkan saya pun tanpa ilmu. Jika ini saja tidak tahu. Kalau ini aja nggak tahu. Ya gimana mau dilanjut. Gitu. Makanya kita dengar obrolan para ulama itu sudah selesai. Perdebatannya selesai. Kita kan tinggal hasil. Meskipun tidak tahu secara tahqiq bahwa kalimat itu isim fi'il dan huruf. Tapi kan kita bisa baca kitab. Gitu.
Harusnya munazoroh. Harusnya. Iya, karena dakwah si pembuat skripsi. Iya, harusnya kan munazoroh itu. Iya, tesis, doktoral sama semuanya itu. Harusnya munazoroh, makanya disebut sidang kan. Nah, disebut sidang. Nah, jika dia bisa mempertahankan dan si penguji ini dia maksud menguji itu apakah dia paham betul apa yang dia katakan. Bukan berarti tidak setuju, bukan. Kan menguji namanya juga, menguji. Ya lolos siapa yang meloloskan. Imad itu mengatakan ini adalah tesis ilmiah. Loh, tesis ilmiah itu diuji, yang menguji siapa? Iya kan? Yang mengujinya siapa? Coba tanya sampai sekarang, yang mengujinya siapa? Bukan, itu mah klaimnya saja. Itu kayak saya misalkan kemarin ngomong Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, Ahlus Sunnah itu dia yang ikut ke Rasul secara ilmu, wal Jamaah itu ikut secara politik. Sekarang itu kita harus ikut Syiah. Ini adalah tesis ilmiah. Ngaklaim, mana tesis ilmiah mana? Mana Muqaddimah Sugrona, mana Muqaddimah Kubrona, mana data-data pendukungnya mana? Nggak ada. Makanya punya gelar Imad itu, Imad Al-Kaburi. Karena tiap diajak debat, kabur. Udah seperti apa? Ya nggak boleh, nggak bisa. Nggak bisa. Bagaimana penonton menurut kalian? Penontonnya nggak tahu apa-apa. Iya. Jadi penonton itu nonton debat itu kan begini ya. Ibu-ibu itu kenapa nggak suka nonton bola? Nggak tahu aturan. Aturan bola nggak tahu. Udah tuh nunggu aja di depan gawang ya, nunggu di depan gawang. Ini kan orang-orang kan di depan semua. Nih tuh nunggu aja di depan gawang di sini tunggu. Nanti ban plung. Atuh offset. Lah iya, nggak ngerti aturan. Nggak ngerti. Gini aja kok ribet ya. Main gini aja kok ribet. Nggak ngerti aturannya nggak bisa menikmati. Iya kan? Makanya kenapa orang-orang awam itu, kenapa kalian itu nggak bisa menikmati kitab Dasuki. Iya karena nggak tahu aturannya. Kalau ada debat itu khilaf deui wae, khilaf lagi. Nggak ada peraturan khilaf ini bagaimana maksudnya kalian nggak tahu. Sekarang dikasih tahu biar bisa menikmati. Iya kan? Kenapa nih ibu-ibu nggak suka nonton tinju? Nah tinju kok pakai sarung? Cek orang dengkek. Dengkek, tajong. Nah, saya mau. Lah aturannya ya begitu. Iya kan? Kalau aturannya tahu dia jadi sunni. Nah makanya kita ini mau mengetahui aturan-aturan sehingga nanti kita akan tahu bagaimana para ulama ini ada khilafiyah, bagaimana ini nanti membatalkan pendapat ini, bagaimana, dan kita akan tahu kenapa ini kok sampai sekarang tetap jadi khilaf, tidak selesai. Kita pernah tahu. Iya. Jadi ini dibuka pemahaman sistem di dalam kepala itu supaya bisa menikmati bagaimana para ulama ini. Nah, apa sih fungsinya begini? Taklim itu dia memanusiakan manusia. Taklim itu memanusiakan manusia. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah meninggikan orang yang tahu di atas orang yang tidak tahu. Maka ya berhenti di tahu dalam beberapa perkara itu. Cukup tahu, tidak ada amalnya. Cukup tahu, berhenti di tahu, dan berhenti di tahu itu sudah kelebihan, sudah keutamaan begitu. Berhenti di buat yang kayak gitu kok dibahas nih, orang-orang udah pergi ke bulan. Beda pergi ke bulan itu ya, kalaupun iya pergi ke bulan ya terus apa? Selesai. Nah kita memang cuma tahu nanti misalkan ya kumur itu bagaimana hukumnya, di Syafi'i begini, di Maliki begini. Lah buat apa kita tahu Maliki, lah prakteknya kita cuma Syafi'i.
Buat apa kita tahu Hanafi lah prakteknya kita cuma di Syafi'i. Loh masalahnya bukan cuma di praktek. Kamu tahu nggak? Kalau udah tahu selesai. Kemuliaan ada di tahu itu. Paham? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Begitu. Kamu tahu beda dengan kamu tidak tahu. Nah, makanya ini mujahadah di perkara-perkara seperti ini yang mementingkan hanya orang-orang yang betul-betul manusia. Makanya ilmu-ilmu seperti ini itu dia memanusiakan manusia. Jeng 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 jeng. Pertanyaan, Dei? Ayo. Nah. Jika dia materi menguasai, tidak menguasai, tidak akan bisa berdebat. Iya, tidak akan bisa berdebat. Itu contoh misalkan seperti Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi itu beliau cerdas sekali. Kaidah-kaidah mantik ada di dalam diri beliau, tapi beliau tidak tahu apanya itu istilah-istilahnya. Istilahnya nggak tahu, tapi beliau menguasai betul. Nah ini jadal agak susah karena harus ada bahasa yang baku kan begitu. Sudah bersamaannya. Jadi ada orang bilang itu Imam Nawawi itu kan mengharamkan belajar ilmu mantik kan di Sulamun Nawro kan begitu. Imam Nawawi itu mengharamkan nggak mantik. Tapi tatkala kita melihat misalkan taklifannya Imam Nawawi itu mantiki, berarti kan tidak menguasai istilah-istilahnya saja. Nah ini kalau misalkan mau tahu, oh Kiai ini tuh istilahnya ini istilahnya ini istilahnya ini begitu. Jadi supaya kita ada istilahnya nggak tahu. Iya, bukan nggak bisa debat, bukan berarti dia bakal salah, tapi dia nggak bakal bisa berdebat. Begitu. Ah. Ya kan dua-duanya. Kenapa mereka saling menjawab? Karena ini musalamah. Karena ilmu. Iya kan karena ini musalamah. Jawabannya dianggap jawaban. Itu bodoh juga. Termasuk debat kusir. Nggak selesai-selesai. Buat ngobrol sama Wahabi itu nggak perlu lama-lama. Itu 3 menit lah selesai. Cuman ya gitu debatnya itu nanti nggak bakal seru, nggak bakal ramai, penonton kecewa nanti. Lah kita bakal pulang duluan. Iya, ayo kita mau debat apa sama Salafi? Mau debat apa? Mau debat tahlilan bid'ah. Apa itu takrif bid'ah? Bid'ah adalah semua perkara yang tidak dilaksanakan oleh Rasulullah. Berarti kan tadi kalau ini takrif, berarti dia mendakwa satu bahwa ini adalah jenis wal fasol. Iya kan? Mana jenisnya mana fasolnya? Dia nanyakan, mana jenisnya mana fasolnya? Itu dati atau bukan? Dia nggak bisa menjawab. Kita pulang, selesai sudah, debatnya selesai. Orang-orang, kabur. Ya terserah, berarti udah jelas ini orang nggak bisa mikir. Paham? Sama orang-orang Wahabi debat itu 3 menit itu terlalu lama, 1 menit selesai. Ya, kita udah tahu, sampai situ, dia nggak paham. Ya sudah kita pulang. Ya kalah dituluikan. Itu adalah semua yang tidak dilaksanakan oleh Allah. Oh lamun, jika itu adalah semua perkara yang tidak dilaksanakan oleh Rasul, berarti muka kamu bidah juga kalau gitu. Nah kok debat begitu? Iya gak ada posisinya, gak ada tujuannya. Terus ngapain debat kayak gitu, ngapain? Mending di rumah ngaji aja udah. Mending di rumah, ngapain buat apa? Orang bodoh itu biarin, maksudnya kasihan, medoknya medok, backdoor. Suruh siapa jadi orang bodoh. Ya akhirnya masuk ke situ tuh. Perkara-perkara seperti itu. Paham ya? Jam berapa nih? Hah? Ya sudah. Wallahu a'lam bishawab.
Mudah-mudahan ya majelis dan kafaratkan kalapatan orang sadayana gajatan wasilah kepala orang sareng solehin sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana 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 atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.